Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla satu kekuatan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan menyambut bulan Ramadan, maka kita akan menggali pesan-pesan yang disampaikan oleh ayat-ayat yang berkenaan dengan saum Ramadan atau siam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ayat ini sudah masyhur, namun kita yakin meskipun ayat ini sudah masyhur, mutiara-mutiaranya akan tetap berkilau meski telah ditemukan banyak orang. Mari kita mulai. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan keimanan bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kutiba alaikum, kutiba bima'ana dengan harfiah pengertiannya telah dicatat, tetapi maksudnya telah ditetapkan, telah diwajibkan. Alaikum atas kalian. Tapi menarik di sini kata kutiba. Pewajiban terhadap as-siyam di bulan Ramadan ini menggunakan kata kutiba. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat lain, dapat ditemukan bahwa kutiba juga diwajibkan atas kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital. Jadi dapat kita bandingkan pensyariatan siam di dalam bulan Ramadan ini menggunakan kata kutiba, menunjukkan bahwa siam itu berat. Seperti beratnya kita menegakkan qisas dan beratnya dalam berperang. Maka kemudian dinyatakan kutiban kusiam. As-siyam ini jama' minas saum. Jadi kalau saum bima'ana imsak, jika saum artinya menahan, maka as-siyam menahan banyak hal. Kalau menahannya satu hal berarti saum, kalau menahannya banyak hal berarti siyam. Nah, yang disyariatkan itu banyak hal. Jadi bukan hanya makan, bukan hanya satu macam, bukan hanya minum, bukan hanya berhubungan suami istri, termasuk mengendalikan, menahan dari berkata-kata yang tidak pantas, mencaci, menggunjing alias ghibah dan lain sebagainya, banyak hal. Maka menggunakan kata as-siyam. Kalau saum sekali lagi itu mufrad, berarti cuma satu masalah. Sebagaimana dinyatakan Ibu Maryam mengatakan inni nazartu lirrahmani sauman. Saum. Jadi Ibu Maryam tidak bercakap-cakap dengan orang lain. Menahan bercakap-cakap itu berarti saum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian dapat bersikap terus-menerus, bersikap dengan sifat-sifat ketakwaan terus-menerus. Dari mana pemahaman itu? Tattaquna fi'il mudhari lil hal wal istiqbal. Fi'il mudhari ini untuk hari sekarang dan yang akan datang. Sering kali dimaknai oleh kita maknanya senantiasa.
la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian senantiasa berperangai takwa. Nah, jadi tujuan saum, ya, tujuan saum atau tujuan syam di bulan Ramadan ini agar kita senantiasa berperangai ketakwaan. Kalau merujuk apa yang kita lihat dari definisi tentang ketakwaan, berarti agar senantiasa kita selalu ingat. Nah, ya, senantiasa selalu ingat. Maksudnya terus-terusan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Terus itu. Nah, itu dididik di Syahrus Syam di akhir Ramadan. Yang kedua, terus-menerus kita ini selalu bersyukur atas nikmat Allah. Terus bersyukur. Dari mana kata terus tadi? Tattaqun menggunakan fi'il mudhari. Maka dapat kita pahami bahwa tujuan berpuasa itu adalah agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufurinya. Terus-menerus kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah sekemampuan kita. Dan terus-menerus kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada berbagai literatur di dalam Islam ini, kalau perintah itu ada kata mastata'tum, sekemampuanmu. Karena memang perintah itu diukur dengan kemampuan, diukur dengan power yang dimiliki oleh orang tersebut. Tetapi kalau meninggalkan larangan tidak harus punya kemampuan. Diamnya saja itu bisa dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan saum yang secara sederhana yang harus kita dapatkan, yaitu berperangai, bersikap, berprinsip sifat-sifat ketakwaan, dan sifat-sifat ketakwaan atau definisi-definisi dan uraian-uraian tentang ketakwaan bertebaran di dalam Al-Quran maupun juga di dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menuntun kita, membimbing kita, menguatkan kita, sehingga kita mampu melaksanakan saum atau syam Ramadan ini dengan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbuah ketakwaan, senantiasa berperangai, berakhlak ketakwaan. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.